Shalom, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warobina Isa al-Masih. Saudara-saudara, salam damai itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada damai. Itu sebabnya Yesus disebut Raja Damai, Raja Shalom. Tidak ada kedamaian kecuali dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya saya sudah 8 tahun ini terima Yesus Kristus, karena saya merasa kehidupan di luar Yesus tidak ada damai. Hanya dalam Yesus damai itu saya peroleh dan saya nikmati, saya rasakan luar biasa. Salamnya orang Islam adalah salamnya orang Kristen awal. Orang-orang Kristen yang berbahasa Arab seperti di Syria, di Libanon maupun di Mesir, kalau menyampaikan salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warobina Isa al-Masih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara semua boleh membuka surat-surat dalam Injil Perjanjian Baru selalu dalam nama Yesus. Tetapi dalam Islam dipotong sampai warahmatullahi wabarakatuh, karena mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka hanya percaya kepada Yesus, Nabi dan Rasul. Kami orang Kristen juga percaya dia Nabi juga Rasul, tetapi dia adalah Mesias yang telah dijanjikan, yaitu Juru Selamat. Artinya keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Baik saudara-saudara, ada 2 buku saya sudah beredar di tangan orang-orang percaya, bahkan banyak orang-orang yang beragama lain akhirnya memutuskan terima Yesus setelah membaca buku-buku yang saya tulis ataupun mendengarkan, menonton debat saya dengan kiai-kiai yang ada di internet. Saya sudah bertemu dengan 3 kali dengan Pak Ustadz Insan Mopoginta dengan teman-temannya. Mereka berdebat dengan saya. Walaupun sebelumnya saya sudah menyadari bahwa saya tidak mau berdebat, tetapi sebelum debat saya sudah minta kepada Tuhan, saya puasa 3 hari 3 malam di puncak supaya Tuhan menguatkan saya. Saya berdoa, Tuhan, hambamu nggak pandai ngomong, hambamu nggak pandai berbicara. Debat besok engkaulah yang berbicara, hambamu diam saja. Akhirnya saya berdebat dengan Insan Mopoginta dan saya katakan kepada beliau, Bapak boleh debat dengan siapa saja, dengan pendeta mana saja, tetapi jangan berdebat dengan saya. Kalau Bapak berdebat dengan saya, Bapak akan ketemu batunya. Bapak berdebat dengan orang yang tidak mengenal Al-Quran. Bapak berdebat dengan pendeta-pendeta yang tidak memahami ajaran Islam. Tetapi setelah saya pindah menjadi orang Kristen, pindah dari Islam kepada Kristen, baru saya mengerti bahwa ternyata apa yang didengung-dengungkan oleh Islam, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Muhammad adalah Nabi Allah seperti nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi sebelum Muhammad, yaitu nabi-nabi Bani Israel. Ternyata tidak saya temukan ayat-ayat yang merujuk kepada bahwa Muhammad adalah utusan Allah seperti nabi-nabi Bani Israel. Misalnya di dalam Mazmur 147 ayat 19 dan 20 jelas sekali dikatakan bahwa firman Tuhan hanya dipercayakan kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa manapun. Begitu saya menemukan ayat ini, oh ternyata tidak ada nabi selain Bani Israel, dan firman Tuhan hanya Alkitab. Lalu saya bertanya, kenapa di dalam Al-Quran Muhammad menyatakan, surat Yunus ayat 94, di sana dikatakan, wa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika, wa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una alkitaba min qablik. Hei Muhammad,
Jika kamu ragu tentang apa yang kuturunkan kepadamu, yang kami turunkan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada Bani Israel, kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab. Ternyata saya buka Alkitab, tidak ada satupun yang merujuk kepada kedatangan Nabi Muhammad. Apalagi tentang nubuatan tentang Nabi Muhammad. Udah jelas, firman Tuhan hanya dipercayakan kepada Bani Israel. Inilah yang menjadi kekuatan bagi saya. Bahkan pendeta-pendeta yang memang dari Kristen, orang-orang yang sudah berdebat selama ini dengan Insan Mohuginta dan orang-orang Islam lainnya, tidak pernah menyebutkan ayat ini bahwa firman Tuhan hanya diturunkan kepada Bani Israel. Hanya diturunkan kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa manapun, bukan juga kepada bangsa Arab. Dan kita tahu bahwa kedatangan Muhammad itu adalah 600 tahun setelah Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat dari seluruh nabi-nabi yang disebut di dalam Al-Quran, ada 25 nabi, satu-satunya nabi Arab hanya Muhammad. Semuanya ada beberapa nabi, semuanya dari Bani Israel, dan ada beberapa nabi yang tidak dikenal oleh Alkitab. Seperti Nabi Su'aib, tidak ada dalam Alkitab. Nabi Idris, tidak ada dalam Alkitab. Ini cerita dari mana? Dan sebagainya, dan sebagainya. Inilah pentingnya kenapa saya akan menulis buku ini. Buku yang ada di tangan saudara ini adalah buku untuk menjelaskan kepada saudara Kristen dan saudara Muslim tentang kedudukan firman Tuhan itu. Apalagi kalau kita buka Roma 3 ayat 1 dan 2, apakah kelebihan Yahudi dan apa gunanya sunat? Banyak. Pertama-tama firman Tuhan itu hanya dipercayakan kepada Bani Israel, kepada Yahudi, bukan kepada bangsa manapun. Dan saudara tahu sejarah Islam, itu Muhammad datang dalam zaman jahiliyah, zaman kebodohan Arab dalam hukum rimba, hukum padang pasir, hukum yang tidak dikenal dalam Alkitab, termasuk Mesir. Itu adalah hukum kegelapan, pindah dari kegelapan. Maka saya adalah pindah dari jahiliyah kepada kehidupan yang benar menurut Alkitab. Jadi sebenarnya Al-Quran itu tidak diperlukan lagi, karena cukup dengan firman Tuhan yang datang dari Bani Israel. Karena keselamatan itu datang dari Yahudi, bukan dari bangsa manapun. Gak usah ngomong Indonesia. Indonesia lebih gelap lagi, lebih jahiliyah lagi. Karena sudah ribuan tahun dengan zaman ini, dengan zaman ketika Muhammad datang sekalipun. Tetapi itulah sebabnya saudara-saudara, pentingnya, walaupun ini adalah debat itu tidak menambah apa-apa. Tetapi bagaimana waktu awalnya saya itu menganggap bahwa debat itu nggak ada gunanya. Tetapi setelah debat dengan Insan Mohuginta, belum sebulan dinaikkan ke YouTube, ditonton oleh ribuan, ratusan ribu orang, ternyata sudah banyak orang yang bertobat. Dari Muslim terima Yesus Kristus. Ini adalah kemurahan Tuhan di dalam pelayanan saya, dan apa yang saya beritakan, apa yang saya sampaikan, seperti yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada banyak orang. Kamu terima Yesus, kamu selamat. Kamu tolak, kamu yang rugi. Nah, itu yang selalu saya sebutkan. Dan saya keliling kemana-mana tempat saya berkhutbah dan saya menyampaikan firman Tuhan ini. Sudah banyak orang Muslim yang saya ketemu dan mereka semua terima Yesus Kristus. Kuncinya, saya sudah menyerahkan seluruh hidup saya kepada Yesus Kristus. Saya menulis dalam buku saya, kesaksian saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, dan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang saya lakukan, saudara-saudara, dan saya buktikan dan saya selaraskan dengan apa yang menjadi visi misi saya, sesuaikan dengan kitab suci Injil keselamatan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, selamat menikmati
dan membaca buku-buku yang saya tulis dan kaset-kaset debat yang saya sampaikan kepada saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.